Kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itu berarti Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dapat dibuat oleh tangan manusia. Berbicara tentang kemah, kemah adalah tempat tinggal sementara saja. Karena keadaan yang darurat, kita membuat sebuah kemah atau keperluan lainnya. Misalnya ketika kita mengalami bencana alam, pasti kita akan diungsikan untuk bagaimana kita bisa tinggal di dalam kemah itu. Dan kemah itu hanyalah sementara untuk bagaimana kita menenangkan diri kita. Rasul Paulus juga memakai istilah ini, yaitu kemah di bumi, bahwa ini menunjukkan kepada tubuh kita secara jasmani saat kita masih tetap hidup di tengah-tengah dunia ini adalah sementara saja. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang kemah, itu bisa kapan saja dan di mana saja dapat kita bongkar. Di sini Paulus tidak berbicara soal alasan-alasan atau penyebab mengapa kemah itu dibongkar. Karena bagi Paulus tahu dan sadar bahwa kenyataan atau nasib dari kemah itu ada pada kedaulatan Tuhan. Jadi Paulus pun tidak memikirkan soal nasib dari kemah itu, tetapi Rasul Paulus mengarahkan hidupnya pada sebuah pengharapan di masa depan, yaitu sebuah jaminan keselamatan yang telah disediakan Tuhan, suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Dan juga dalam bacaan ini tidak disebutkan seperti apa tempat itu. Apakah sebuah rumah yang mewah? Apakah sebuah rumah yang dibuat dari emas? Apakah sebuah rumah yang didambakan adalah sebuah rumah yang bagus? Tidak digambarkan. Tapi yang jelas bahwa tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Di sini ada dua hal yang hendak disampaikan Rasul Paulus di tengah-tengah peristiwa kematian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga Moyau Tuboko. Yang pertama, bukan berarti Paulus beranggapan bahwa lebih baik mati daripada hidup. Bagi Paulus, entah itu hidup ataupun kita mati, baik diam di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, yang terpenting adalah bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Jadi kematian orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah sebuah anugerah, sebuah keuntungan